Lanjut ke mana tadi? Ya, jadi ini sebenarnya nggak gampang ya, tapi coba kita ini ya. Jadi nanti kita bisa ngatur-ngatur di sini. Konsep di metode itu kan ada yang namanya argumen ya. Jadi argumen adalah ini kalau kita lihat di sini shift tab harusnya muncul ya. Kenapa dia nggak muncul? Ayo dong, ini udah di running kan. Ini harusnya kalau saya shift tab dia muncul di sini. Oh ya, nggak harus di sini kayak shift tab. Kenapa dia nggak mau? Ya, jadi atau gini aja deh, biar gampangnya saya ambil di TensorFlow-nya. Tadi apa argumennya? Model add ya, model add ya. Model add kemudian argumen gitu ya. Oke, harusnya udah muncul itu ya. Oke, di sini sudah ada kerasnya. Oke, jadi kalau misalnya saya langsung ngajarin ini adalah atribut-atribut yang ada di metode ini gitu ya. Mana dia? Harusnya ada di sini. Banyak ya. Atau di sini kali ya, functional API-nya ya. Relu, save, float, summary, dance. Oh ini kalau dibahas dari sini aja udah lumayan ini. Model arsitektur, ya. Ini udah CNN ini. Mana dia? Making millionaire via subpricing. Nggak muncul ya, harusnya di sini muncul sih. Ya saya coba lagi. Ya coba saya bikin kayak gini aja. Oke. Kemudian X taruh sini aja. Ini dia baru muncul ya. Di sini kita bisa lihat ya, di sini ada fitur buat menampilkan argumen yang ada gitu ya. Kita kasih shift tab seperti ini. Maka di sini ada docstringnya ya, bisa kita perhatikan di sini. Ini nanti ada muncul perintah-perintahnya. Tapi kalau di sini masih belum terlalu kompleks ya, berarti harusnya di sini ya, di dance di sini. Ini dia ya, coba kita lihat. Create ya, enggak juga ya. Activation harusnya muncul di sini. Dance ini argumennya ya. Oke. Output bias create ya enggak. Oke deh, kita lanjut aja ya. Ini ya, ini tadi sudah saya run. Ini modelnya sekuensial, kemudian ini kita bikin. Ini adalah bagaimana kita membuat sebuah arsitektur. Kalau di sini menghubungkan antara input dan satu hidden layer. Inputnya dia ada 784 ya inputannya, kemudian hidden layernya. Jadi gambarannya kayak gini gambarannya. Ya ini ya yang lagi kita buat. Di sini ada input layer. Oke. Ada berapa tadi input layernya? Ada 784. Ada X1, X2 sampai berapa? Biasnya gimana Pak? Biasnya akan ada dengan sendirinya, default lah ya. Nah kemudian nanti ini adalah hidden layernya. Hidden layernya itu ada berapa? Hanya ada satu hidden layer, tapi ada 64 neuron. Nyetingnya di mana Pak argumennya? Di sini. 64 di sini. Gitu ya. Saya pengen Anda sampai sini. Tapi nggak cuma bisa di sini doang kalau nggak ngerti konsepnya gitu. Jadi kalau kita mau bikin ada 100 gimana Pak? Ya udah kita atur di sini ada 100. Nah, kemudian masing-masing neuron tadi yang katakanlah ada berapa tadi 64 gitu ya. Masing-masing ini menggunakan aktivasi functionnya atau fungsi aktivasinya ya.
fungsi aktivasinya namanya adalah misalnya ReLU atau sigmoid. Ingat, masing-masing neuron ini akan memiliki fungsi aktivasinya. Jadi satu layer itu menggunakan apa tadi, katakanlah softmax gitu ya, sigmoid gitu ya. Saya balikin lagi ke awalnya. Oke, kayak gini ya. Oke, kayak gini ya. Nah, kemudian outputnya ada berapa? Outputnya ada 10. Berarti kalau kita gambarkan nanti di sini ada 10. 1 2 3 4 sampai 10. Nanti di sini sebenarnya ada penghitungannya sendiri yang dia akan bicara tentang bagaimana mendapatkan probabilitas dari satu output. Nah, nanti UTS-nya Anda akan saya bawa untuk membuat beberapa arsitektur yang berbeda ya. Ada beberapa, nanti saya kasih kisi-kisinya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini adalah summary-nya nih. Coba kita lihat di sini. Ya. Ada berapa hidden layer-nya? Ada 1, ada berapa? Ada 64. Output-nya ada berapa? Ada 10. Nah, ini adalah total weight-nya. Ada berapa? 50.000. Ya, itu kalau baru satu hidden layer doang. Ya, ini buktinya 64 di hidden layer, 784 di input. Maka ini yang pertama. 64 ini kemudian ditambah bias ya sama dia ya. Ini ada biasnya. Kemudian ini adalah hidden layer sama output layer. Nah, nanti dijumlah semua dapatnya segini. Bias itu sebenarnya nantinya jadi weight juga. Kan gini. Hidden di inputnya berapa? 784. Neuronnya ada berapa di hidden layer? 64 kan? 64. Berarti kan tinggal di plus aja kan? Ya kalau mau di sini tinggal 65 kali 784 kan, sama aja kan? Ditambah 1. Nah, ini adalah ditambah 10 karena ada 10 neuron gitu. Maka di sini ada 650 weight-nya kayak gitu. Nah, di sini adalah mengkonfigurasi modelnya. Nah, di sini juga banyak yang harus kita pahami gitu ya. Ini sebenarnya setting-setting parameter di sini juga udah lumayan ya. Di sini ada epochnya macam-macam, extend, egg size ya. Nah, oke. Nah, ini adalah proses mengubah weight untuk setiap epochnya berdasarkan error gitu ya. Berdasarkan error. Ya. Oke. Ya, oke. Maka tugas minggu ini adalah tugas minggu ini adalah buatlah 3 arsitektur yang berbeda. Belum sampai tweak yang lainnya, optimasinya belum. Hanya saya minta Anda membuat 3 arsitektur ya. Kalau di sini defaultnya adalah 784, 64, 10. Ini contohnya. Oke ya. Ini kan contoh. Kalau contoh kan nggak dihitung. Ya, cuma ngerubah di sini doang. Sama nambahin. Ya, tenang aja, saya mengadjust kok ya. Ya, saya lompatnya nggak terlalu jauh. Nanti kalau saya langsung learning rate macam-macam ya, Anda boleh nolak ya. Ya gitu. Oh, nggak apa-apa, serius. Nggak nolak, cuma nggak dikerjain. Nah, jadi ya iya, sebenarnya yang bikin pusing tuh karena banyak konsep yang harus dipahami. Jadi berapa tadi? 784, kemudian berapa? 64, 10. Tugasnya catat nih ya. Ya, yang pertama buat arsitektur, buat dan train ya. Create and train ya. Create and train. Create and train ya. An arsitektur ya. Arsitektur. Ya, ini kelas malam udah sampai sini ya. Of an ANN ya. Yang pertama itu adalah 784 110. Oke. Yang berubah cuma hidden layer, jumlah neuronnya. Oke, sudah. Yang kedua 768 64 64 10.
Oke. Ya, itu cuma tinggal nambahin layerannya doang. Kalau ini cuma nambahin jumlah neuronnya aja. Di sini cuma tambah satu lagi, ya. Kayak gimana Pak? Ini nih, di sini kita tambahin satu layer lagi, ya. Tadi saya udah nyari-nyari sedikit ya. Jadi nanti ditambahin lagi model, kemudian add, kemudian ini belum tentu benar ya. Dance, kemudian misalnya 100, kemudian activation. Nanti activationnya bisa beda-beda ya. Katakanlah kita pakai relu seperti ini, udah beda nih ya. Oke, berarti kalau di sini saya pakai sigmoid ya, yang hidden layernya ya, yang hidden layer ini dua, ini pakai sigmoid. Kemudian satu lagi 768 64 100 10, ini pakai relu. Dah selesai. Tungguin selesainya berapa jam, berapa menit. bandingkan gimana kalau pakai Google Colab ya. Pakai Google Colab dengan 8 GPU ya, yang pasti internetnya agak cepat lah ya, pakai datanya harus ada. Enggak, sebenarnya ini yang mana Pak? Apa tuh? Menit apa jam? Tergantung sama PC-nya. Kalau dia pakai i3, dia pakai i7 ya beda lah gitu ya. Makanya saya nggak bisa bilang berapa menit berapa jam. Enggak, bebas ya. Enggak, nanti Anda beli dulu kan. Mata kuliah saya Anda beli laptop dulu kan, repot. Ya. Iya. Saya dulu pakai i7-nya kampus ya, yang semalaman berapa jam itu, 5 sore sampai jam 11 pagi ya, dan itu pakai CNN VGG16. Nah, nanti kalau di sini sebenarnya masih banyak konsep-konsep yang belum saya sampaikan ya. Di sini kalau Anda lihat settingannya, dan ini masih running nih. Kalau Anda perhatikan di sini, dia masih running di sini. Ini baru sampai kepada oke ya, satu lagi ya, gunakan running aja lah ya, running di localhost ya, localhost, dan di Google Colab ya, dan di Google Colab. Anda bisa merasakan bagaimana perbedaan ketika running di komputer. Kalau komputernya udah i7 ya, memori sudah 16 ya, akan beda kalau pakai i3 memori 4 gitu ya, bakal kerasa gitu ya, bakal kerasa. Atau sudah punya kuda ya, sudah ada berapa gitu ya. Ya, ini AMD. Kalau AMD ya, oke apa ya, harganya 30 juta ya, ada itu ya. Apa namanya? Ya, oke. Nanti UTS-nya mungkin ada 4 part ya. Part 1 udah dikerjakan yang jurnal, part 2 teori, part 3 hitung manual, part 4 yang tadi itu part 4 tadi tuh. Nah ya, ngumpulinnya ada yang langsung dikumpulin, part 1 langsung dikumpulin, part 2 kan udah diberes kan, part 1 iya, tinggal di print aja. Part 2 nanti saya kasih sebagian kisi-kisi, sebagian dikerjakan di tempat. Part 3-nya saya kasih contohnya, yang tadi tuh hitung-hitung yang tadi. Part 4-nya dikerjain dari sekarang ya, yang inilah, ini part 4 lah gitu ya. Dulu anak KS sampai bilang, saya sampai sekarang nggak ngerti, ada rasanya kayak Iron Man tuh gimana maksudnya. Maksudnya ngerjain tugas saya tuh kayak ngerasa jadi Iron Man gitu, maksudnya apa? Maksudnya apa maksudnya? Kan dulu apa yang zamannya Odading mungkin.
Maksudnya tugasnya berat atau gimana? Nah itu mah bentuk rasa ini Bentuk aja, rasa kekesalan aja. emosional dia lah. Oh, Emosional aja. merasa jadi Iron Man gitu. Iya. Iya. Cok, Oh, Gitu loh, iya gimana sih? oh gitu. dia ingin berkata kasar pak, Ya, cuman Kan nggak karena baik. implementasinya itu dibedakan. iya. Nggak baik lah. Saya juga mikirnya kayak gitu. Gitu. Ya, Gitu. ya, 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 ya. Ya, oke ya. Jadi karena memang kita bikin sistem yang sebenarnya nggak sederhana gitu ya, dan ini udah bertahun-tahun ya dikembangkannya, sempat turun gitu ya. Kemudian dengan adanya perkembangan hardware gitu ya, ini juga masih jalan nih. Ini masih di Epoch ke-79 ya, dan ini nggak saya selesaikan lah. Ya. Hah? Ya masih lama. Makanya saya bilang, nanti Anda poinnya adalah di sini. Di sini kan Epochnya 200. Anda bisa coba dulu Epochnya 10 gitu. Tapi nanti dilihat akurasinya. Akurasinya udah bagus apa belum kayak gitu. Akurasinya. Ya mendekati 0 lah. 0,00 berapa gitu. Ini kan ini masih bagus, ini udah bagus. 0,059. Ini yang kita lihat adalah contoh yang udah jadi, yang udah bagus gitu loh. Tapi kalau kita nanti ngambil data di lapangan, jangan mengharapkan seperti ini gitu. Saya pernah dulu off the record aja ya. Nanti